Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Di sini Pak Komar akan membahas beberapa latihan soal kisi-kisi PAS Matematika. Adapun materinya tentang bilangan bulat, pecahan, lingkaran, dan pengolahan data. Langsung saja ke soal nomor 1. Perhatikan gambar di samping. Bentuk operasi hitung bilangan yang sesuai dengan garis bilangan tersebut adalah, kita lihat teman-teman gambarnya. Di sini ada gambar garis operasi hitung menggunakan garis bilangan. Nah, di sini dimulai dari 0, kalau ke kanan kita artinya positif atau ditambah, kalau ke kiri artinya negatif atau dikurang. Di sini kita mulai dari 0 ya teman-teman ya. Di sini ada angka 7 atau 7 langkah ke kanan, maka kita tuliskan dengan 7. Oke. Terus habis 7 ternyata dia belok ke kiri, maka dikurangi atau negatif. Di sini berarti dikurangi 3. Hasilnya sama dengan 7 dikurangi 3, 4. Sama ya, hasilnya adalah 4. Oke, itu untuk soal nomor 1. Gampang kan? Gampang banget. Lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan gambar di samping. Budi membawa uang sebesar Rp150.000 untuk membeli beberapa barang di toko distributor murah meriah. Apabila Budi mendapatkan diskon terbesar yang bisa didapatkan oleh Budi sebesar berapa persen? Oke teman-teman, si Budi punya uang 150.000 nih teman-teman. Nah, kira-kira dengan uang 150.000 ini kalau mau belanja dia bisa mendapatkan diskon terbesarnya berapa? Kita lihat teman-teman, kalau di produk terbaik paling harga barangnya per barang itu 100.000 teman-teman. Kalau produk favorit itu 50.000 per barang. Kalau dia si Budinya punya 150.000, berarti dia akan minimal beli 3 ya kalau di produk terbaik. Sedangkan kalau beli 3 butuhnya 300.000. Berarti nggak bisa dapat diskon di produk terbaik. Kita coba lihat di produk favorit. Di produk favorit, nah di sini 50.000 per barang. Kalau beli 3 berarti kan 150.000 ya. 150.000. Karena 50.000 dikali 3 adalah 150.000. Maka diskon yang paling bisa didapatkan oleh si Budi adalah diskonnya yang beli 3 di produk favorit, yaitu dapatnya yang 4%. Jadi di sini jawabannya adalah 4%, karena dia cuma punya uang 150.000 rupiah. Kalau Pak Komar ganti deh, Pak Komar ganti, misalkan uangnya punyanya 500.000, punya uangnya 500.000, kira-kira diskon terbesar yang bisa didapatkan oleh si Budi. Nah, yang 500.000 di sini bisa ya beli 5 itu kan 5 kali 100.000, 500.000 ya, dapat diskonnya 10%. Tapi kita lihat di produk favorit, kalau beli 10 kan 50.000 per barang ya, beli 10 berarti 500.000. Nah kita pakai yang ini, coba beli 10 harganya 50.000 per barang, berarti kan 500.000, uangnya pas ya. Nah diskon yang bisa didapatkan berapa? Nah di sini ternyata nih yang paling besar, 15%. Kalau beli yang produk terbaik dapatnya 10% aja. Kalau yang dibeli produk favorit itu diskonnya dapatnya 15%. Maka diskon terbesar yang bisa didapatkan oleh si Budi kalau punya uangnya 500.000 adalah diskonnya 15%. Itu kalau Pak Komar punya soal yang lain gitu ya, punya jumlah uangnya berbeda gitu. Kalau yang pertama, kalau yang 150.000 si Budi dapatnya diskon 4%. Kalau misalkan Pak Komar ganti angkanya 500.000, maka diskon terbesar yang bisa didapatkan adalah 15%. Sebenarnya bisa dapat 10%, tapi karena yang ditanya yang terbesar, berarti kita ambil yang terbesar teman-teman. Berarti yang 15%.
Kita lanjut ke soal nomor 3. Andi membawa uang sebesar Rp150.000 untuk membeli beberapa barang produk favorit. Nah, berarti kalau produk favorit yang ini ya teman-teman ya. Ini nih. Oke, produk favorit di toko tersebut. Apabila Andi mendapatkan diskon besar, potongan harga diskon yang didapat oleh Andi sebesar berapa rupiah? Oh, kalau tadi yang ditanya adalah persennya, dapat berapa persen diskonnya. Nah, kalau sekarang dalam bentuk potongan harganya berapa rupiah diskon yang bisa didapatkan oleh si Andi. Oke, kita lihat teman-teman. Untuk soal nomor 3 ini si Andi punya uangnya adalah 150.000. Kira-kira kalau 150.000 dapatnya produk yang mana nih? Udah ada produk favorit. Udah ada produk favorit, berarti beli 3 dapat 4%. Maka diskonnya adalah, kita tulis ya, diskon sama dengan, dapatnya kan 4% ya, dapatnya 4% nih, berarti 4 per 100 karena 4% dikali dengan jumlah uangnya untuk beli barang 150.000. Oke, di sini bisa kita coret ya, coret itu artinya dibagi. Di sini dibagi 100 jadi 1, di sini dibagi 100 jadi 1.500. 1.500 dikali 4 sama dengan 6.000 rupiah. Udah deh, selesai. Ternyata si Andi kalau bawa uang 150.000 beli produk favorit, dia mendapatkan diskon 4%. Nah, 4%-nya itu kalau kita uangkan potongan harganya adalah 6.000 rupiah. Paham ya? Oke. Kita lanjut ke soal nomor 4. Perhatikan gambar di samping. Garis lurus OA. Kita lihat nih, garis lurus OA, O ke A. Oh, kalau ini kan gampang ya. Kalau garis O ke A adalah jari. Betul ya teman-teman, yang jawab jari-jari betul. Kalau Pakomar ganti, misalkan bukan OA tapi AB. Nah, kalau AB adalah diameter. Kalau OC juga sama jari-jari. Kalau OD, nah kalau OD ini adalah apotema. Kalau garis lurus AC, nah ini adalah namanya tali busur. Kalau garis lengkung AC-nya adalah busur lingkaran. Kalau yang daerah yang diarsir warna orange itu adalah tembereng. Kalau yang warna hijau itu adalah curing. Jadi teman-teman harus hafal ya, 8 unsur lingkaran. Sudah selesai nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 5. Sebuah es batu dikeluarkan dari pendingin dan memiliki suhu negatif atau minus 20 derajat Celcius. Es batu tersebut didiamkan di ruangan dan suhunya naik 4 derajat Celcius setiap menitnya. Setiap menitnya naik 4 derajat teman-teman. Jika suhu es batu setelah didiamkan selama 4 menit. Oke, kita cari kenaikannya dulu ya, karena setiap menit naiknya 4 derajat. Kalau 4 menit berarti 4 derajat Celcius dikali 4 menit teman-teman. Berarti kenaikannya adalah 16 derajat Celcius. Maka suhu es batu setelah didiamkan, berarti suhu esnya sama dengan suhu es setelah 4 menit ya, setelah 4 menit. Nah, berarti negatif 20 ditambah, karena dia naik kan, meningkat, suhunya meningkat berarti ditambah 16 sama dengan minus 20 ditambah 16 sama dengan minus 4 atau negatif 4 derajat Celcius. Nah, ini jawabannya ya teman-teman.
Oke, gampang kan? Gampang banget. Kita lanjut ke soal nomor 6. Di sini Putri memiliki abon sapi 7,5 kg yang akan dimasukkan ke dalam 5 kantong plastik, teman-teman. Ukuran kantong plastiknya sama, maka berat abon sapi pada setiap kantong adalah karena di sini si Putri punya 7,5 kilo dan akan dimasukkan ke dalam 5 kantong, berarti di sini menggunakan konsep pembagian pecahan, teman-teman. Maka di sini berat per kantongnya sama dengan berat per kantong sama dengan 7/1/2 kita bagi dengan 5. Atau kita ubah dulu deh, 7/1/2 kita bagi dengan 5/1 gitu ya. Terus kita ubah dulu nih, 7/1/2 kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 7 kali 2 14, 14 tambah 1 jadi 15. 15/2. Nah, karena ini pembagian, kita ubah ya teman-teman ya. Kita bisa ubah ke dalam bentuk perkalian dengan syarat yang kanannya ini kita balik, kita putar balik. Yang awalnya 5/1 jadi 1/5. Oke, di sini ada yang bisa kita coret ya. Di sini 15 dengan 5. 15 dibagi 5 dapat 3. 3 kali 1 3/2. Udah deh, jadi berat per kantongnya adalah 3/2 kg, atau bisa kita sederhanakan jadi 3 bagi 2 itu dapat 1, sisa 1/2 kg per kantong plastik ya. Oke, itu jawabannya teman-teman ya untuk menjawab soal nomor 6. Kita lanjut ke soal nomor 7. Di sini ada Miko. Miko mengendarai sepeda dengan ban yang memiliki jari-jari 28 cm. Jari-jarinya 28, gede juga ya. Itu mungkin sepeda gunung kan. Jika ban sepeda tersebut berputar sebanyak 300 kali, maka jarak yang ditempuh oleh Miko adalah di sini karena konsepnya adalah jarak, teman-teman, dan ini ada hubungannya dengan lingkaran karena ban itu berbentuknya lingkaran ya, teman-teman. Ban itu berbentuknya lingkaran dan yang ditanya adalah jarak, maka kita menggunakan konsep keliling. Rumus keliling lingkaran itu apa? 2 kali pi kali r. Boleh juga teman-teman menggunakan pi kali d, tapi di sini Pak Komar menggunakan 2 kali pi kali r ya, sama saja. Oke, kita lanjutkan. 2 kita kalikan dengan pi. Pi-nya adalah 22/7 ya, karena di sini jari-jarinya 28 dan itu bisa dibagi dengan 7. Dikali jari-jarinya 28. Oke, kita operasikan. 28 bisa dibagi 7 ya, dapat 4. Di sini 2 dikali 22 itu hasilnya 44 dikali 4 itu sama dengan 176 cm. Ini baru keliling ya, satu keliling atau satu putaran, satu keliling itu. Nah, karena yang ditanya adalah jarak dan berputar sebanyak 300 kali, maka kita cari jaraknya, teman-teman. Jaraknya sama dengan keliling dikali banyaknya putaran, teman-teman. 176 kita kalikan dengan 300 kali putaran. Kalau kita kalikan, ini hasilnya adalah 52.800 cm.
Karena jarak biasanya menggunakan ini ya teman-teman, menggunakan satuan meter ya, kalau enggak kilometer. Kita ubah dulu ke dalam bentuk meter, berarti dibagi 100 ya. Berarti dibagi 100 jadinya 528 meter jarak yang ditempuh oleh Niko menggunakan sepedanya. Gimana? Paham gak? Oke, paham ya. Keren, mantap. Kita lanjut ke soal nomor 8. Pak Adi akan menyelesaikan sebuah proyek pembangunan pada sebuah taman kota berbentuk lingkaran dengan diameternya adalah 56 meter. Oh, jadi ada taman kota berbentuk lingkaran, diameternya 56 meter. Oke. Taman tersebut akan ditanami rumput. Jika harga rumput adalah 13.000 per meter persegi, maka berapakah biaya yang harus dikeluarkan oleh Pak Adi untuk membeli rumput? Nah, di sini teman-teman, karena di sini ada sebuah taman berbentuk lingkaran dan si taman ini tengah-tengahnya full berbentuk lingkaran ini akan ditanami rumput, maka kita menggunakan konsep luas teman-teman, luas lingkaran. Rumus luas lingkaran itu sama dengan pi dikali r kuadrat. Pi nya kita menggunakan 22/7 ya teman-teman, karena jari-jarinya adalah 56 dan bisa dibagi oleh 7. Kita kalikan dengan jari-jarinya 56. Nah, di sini jari-jarinya kuadrat ya, r kuadrat, berarti kita kalikan sebanyak 2 kali. 56 dikali 56. Oke, kita hitung. Di sini 56 bisa dibagi 7 ya. Oh, maaf teman-teman, Pak Komar salah teman-teman. Di sini kan diameternya ya 56 ya, diameternya yang 56 teman-teman, bukan jari-jari. Jadi kalau diameternya 56 maka jari-jarinya adalah 28 meter, karena kita harus bagi 2 dulu teman-teman. Maka di sini adalah 28, di sini juga 28. 28 bagi 7 dapat 4. Oke. 22 kali 4 sama dengan 88. Kita kalikan dengan 28 sisanya. Nah, kalau kita kalikan itu hasilnya 2464 meter persegi. Ini baru luas tamannya yang berbentuk lingkaran teman-teman. Nah, untuk biayanya, biaya untuk membeli rumput, biayanya itu sama dengan luasnya, luas lingkaran 2464 meter persegi, kita kalikan dengan harga rumput per meternya teman-teman, yaitu 13.000. Nah, sama dengan itu hasilnya 32 juta 32.000 rupiah. Oke, itu untuk nomor 8 ya teman-teman. Mohon maaf ya tadi Pak Komar salah lihat, ternyata itu diameternya yang 56. Sedangkan kita kalau luas menggunakan konsep jari-jari ya. Diameternya 56, kita bagi 2 dulu untuk tahu jari-jarinya berapa. 56 dibagi 2 itu hasilnya 28. Nah, baru deh 28 ini kita pakai untuk mencari luas lingkaran. Dan setelah kita cari, ternyata biaya untuk membeli rumputnya adalah 32.000 rupiah. Gimana? Susah nggak? Gampang kan? Gampang banget. Kita lanjut ke soal nomor 9. Kita lanjut ke soal nomor 9 teman-teman. Di sini ada diagram batang. Pak Komar bacain ya soalnya.
Berikut ini adalah penyajian hasil catatan panggilan masuk dan keluar dari customer service dalam bentuk grafik seperti di samping. Panggilan masuk yang diterima lebih banyak dibandingkan panggilan keluar untuk pertama kalinya terjadi pada hari ke. Nah, yang ditanya adalah panggilan masuk yang lebih banyak. Di sini yang warna orange itu adalah panggilan keluar. Yang warna hitam adalah panggilan masuk. Yang dicari adalah panggilan masuk. Panggilan masuknya lebih banyak dibanding panggilan keluar, yaitu terjadi pada hari ke-3 dan hari ke-7. Tapi karena yang ditanya adalah untuk pertama kalinya, maka jawabannya adalah pada hari ke-3. Oke, itu nomor 9. Kita lanjut ke nomor 10. Nilai median data banyak panggilan keluar. Nah, banyak data nilai median pada data banyak panggilan keluar. Berarti datanya kita menggunakan data yang banyak panggilan keluar yang warna orange. Yang warna orange itu datanya yang hari ke-1 itu 2, hari kedua itu 4, hari ketiga itu 3, hari keempat itu 6, hari kelima itu 7, hari ke-6 itu 4, dan hari ke-7 adalah 3. Oke, kita urutkan dulu ya teman-teman, dimulai dari yang terkecil. Yang pertama adalah 2, yang pertama adalah 2, terus 3, terus ada 3 lagi, terus ada 4, terus ada 4 lagi, ada 6, dan terakhir ada 7. Nah, maka nilai mediannya adalah yang nilai median itu kan nilai tengah ya teman-teman. Kita cari nilai yang paling tengah. Di sini adalah 4, maka mediannya adalah nilai mediannya adalah sebanyak 4 panggilan. Oke, itu soal nomor 10. Kita lanjut ke soal nomor 11. Di sini soalnya tentang pecahan. Nah, coba kita baca dulu ya soalnya ya. Ana memegang selembar kertas bertuliskan bilangan 55%. Kalau si Budi 0,52, kalau si Cici itu 5/10, dan si Dedi itu adalah bilangannya 0,6. Apabila urutan berdiri mulai dari bilangan terbesar. Oke, kita urutkan dimulai dari bilangan terbesar teman-teman. Siapakah yang berada tepat di belakang Ana? Oke, jelaskan dengan cara. Jadi di sini teman-teman harus menyamakan dulu bentuk pecahannya. Terserah mau bentuk pecahan biasa atau ke dalam bentuk desimal, bebas ya. Tapi di sini Pak Komar akan menjelaskan dengan menggunakan desimal ya. Pak Komar rubah ke dalam bentuk desimal. Di sini ada 55%. Kalau kita ubah ke dalam bentuk desimal adalah, karena 55 dibagi 100 berarti jadinya 0,55. Oke. Kalau yang ini 0,52 tetap ya, karena dia udah dalam bentuk desimal. Nah, kalau yang 5/10 ini kalau kita ubah ke dalam bentuk desimal adalah 0,5 teman-teman. 0,5. Atau bisa juga kita tulis 0,50 ya. Biasanya 0 di belakang koma kayak gini biasanya bisa ditulis atau enggak. Tapi karena kita ini di belakang komanya ada 2 angka, maka kita tulis aja ya, biar kita enak cari urutannya. Terus di sini juga udah ada 0,6. Oke, berarti kalau kita tulis 2 angka di belakang koma jadinya 0,60. Kemudian selanjutnya adalah kita urutkan
bilangan tersebut dimulai dari yang terbesar. Oke, yang terbesar adalah 0,6 atau 0,60, terus 0,55, 0,55, terus urutan yang ketiga itu 0,52, dan yang terakhir adalah 0,50. Nah, kalau kita sebutkan namanya, 0,6 ini punya si Dedi. 0,55 itu punya si Ana. Kalau yang 0,52 itu punyanya Budi. 0,50 punyanya si Cici. Oke. Yang ditanya adalah siapa yang berada tepat di belakang Ana. Nah, di sini Ana ini kan yang paling besar kan yang di depan ya. Berarti yang di belakang Ana, yang tepat di belakang Ana adalah si Budi, teman-teman. Jawabannya adalah si Budi. Si Budi jawabannya karena dia berada tepat di belakang si Ana. Soal nomor 12. Di sini kita akan belajar tentang pengolahan data dalam bentuk diagram batang. Dan ini adalah diagram batangnya, diagram batang berupa frekuensi ya, karena ada banyak siswa. Pada diagram menunjukkan hasil nilai ulangan harian matematika kelas 6. Berdasarkan data tersebut, berapa banyak siswa yang nilainya di atas rata-rata. Oke, untuk mencari tahu berapa banyak siswa yang nilainya di atas rata-rata, otomatis kita harus cari rata-ratanya dulu. Sebelum nyari rata-rata, kita cari jumlah nilainya dulu, teman-teman. Di sini kan ada nilai 50 sebanyak satu orang atau satu siswa, maka kita kalikan 50 kali 1 hasilnya 50. Di sini nilai 60-nya ada 2 siswa, teman-teman. Berarti 60 kali 2 hasilnya 120. Yang 70 dikali 7 hasilnya itu 490. 80 kali 5 itu hasilnya 400. 90 kali 4 itu hasilnya 360. Dan yang terakhir 100, yang nilainya 100 itu cuma ada 1 siswa, berarti 100 dikali 1 itu sama dengan 100. Nah, habis gitu kita tinggal jumlahkan, teman-teman. Ini kalau kita jumlahkan hasilnya adalah ya betul 1520. Baru deh kita masukkan ke rumus rata-rata. Jumlah nilainya adalah 1520. Kita bagi dengan banyak data. Banyak data itu dengan banyak siswa, teman-teman. Kalau kita hitung nih 1 tambah 2 3 tambah 7 10 tambah 5 15 tambah 4 19 tambah 1 20. Berarti kita bagi 20. 1520 kita bagi dengan 20 itu hasilnya 76. Nah, ini baru nilai rata-rata, teman-teman. Berarti yang mendapatkan nilai di atas rata-rata atau di atas 76 berapa orang? Nah, kalau 70 berarti di bawah ya. Berarti kita mulainya dari di sini nih. 5 karena dia dapat di atas 76 ya. Ada 5 orang yang dapat 80. Ya, ada 4 orang yang dapat 90, ada 1 orang yang dapat 100. Kita jumlahkan, teman-teman. 5 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan itu adalah 10 siswa yang mendapatkan nilai di atas nilai rata-rata. Gitu ya, teman-teman ya. Itu untuk nomor 12. Sekarang kita bahas nomor 13. Gimana, masih kuat?
Oke. Pada sebuah perlombaan Olimpiade Matematika. Oh, ini ada Olimpiade Matematika, teman-teman. Panitia lomba membuat soal sebanyak 25 soal dengan aturan seperti pada tabel. Oh, kalau benar skornya adalah 5. Kalau salah skornya itu negatif 2. Kalau tidak dijawab negatif 1 atau minus 1. Salah satu peserta bernama Ana telah menyelesaikan 23 soal. Oke, 23 soal udah dikerjakan. Berarti yang tidak dikerjakan ada 2 soal. Sisanya tidak dikerjakan. Setelah dikoreksi, jawaban Ana yang benar berjumlah 20 soal dan 3 soalnya salah. Berapakah total nilai yang didapat oleh Ana? Oke, teman-teman, kita cari total nilainya ya. Kita cari yang berjumlah benar dulu nih. Yang benar itu berjumlah 20 soal. Oke, berarti 20. Oke, kita kalikan dengan, kalau benar itu jawabannya skornya itu 5. Berarti kita kalikan dengan 5. Itu hasilnya adalah 20 kali 5 sama dengan 100. Oke. Soal yang salahnya ada 3. Ada 3 soal yang salah ya. Ada 3 soal yang salah. Berarti 3 kita kalikan dengan, kalau skor salah itu minus 2 ya, atau negatif 2, berarti kita kalikan dengan negatif 2, itu hasilnya minus 6 atau negatif 6. Kalau yang tidak dijawab itu berarti 25 dikurangi 23 itu ada 2 soal. Ada 2 soal yang tidak dijawab, terus kita kalikan dengan skornya minus 1. Hasilnya adalah minus 2. Maka kita totalkan, teman-teman. 100 dikurangi 6 dikurangi 2. Nah, hasilnya adalah 92 untuk total nilai atau total skor yang didapatkan oleh si Ana, teman-teman. Itu untuk nomor 13. Ini tentang bilangan bulat, teman-teman. Lanjut ke nomor 14. Nah, kita ketemu diskon lagi, teman-teman. Kita ketemu diskon lagi. Di soal nomor 14, Abi akan membeli sebuah tas seharga 300.000. Ingetin ya, harga tasnya 300.000 dengan mendapatkan diskon. Oke. Namun besaran diskon di toko A dan toko B berbeda seperti pada tabel. Oke, yang diskon toko A itu sebesar 60%. Kalau diskon toko B itu beda bentuknya ya, teman-teman ya. 50% ditambah 10%. Bantu Abi untuk menentukan beli tas tersebut sebaiknya di toko yang mana ya. Jelaskan dengan cara. Oke, kita cari diskon yang toko A dulu ya, teman-teman. Diskon toko A itu 60%, berarti 60 per 100. Kita kalikan dengan harganya. Harga tasnya itu 300.000. Nah, ini bisa kita coret ya. Bisa dibagi 100. Berarti sisanya 60 dikali 3.000, itu hasilnya 180.000. Nah, 180.000 ini adalah potongan harganya, teman-teman. Potongan harganya. Maka harga tasnya adalah 300.000 kita kurangi dengan 180.000. Oke, itu sama dengan 120.000 rupiah. Harga tas di toko A itu jadinya kalau sudah dipotong diskon 120.000 rupiah harganya, teman-teman. Nah, kalau yang di toko B bentuk diskonnya beda nih, teman-teman. Yang pertama di diskon 50%. Terus di diskon lagi 10%. Apakah bakal sama dengan harga toko A? Nah, kita cari ya, teman-teman ya. Diskon yang pertama adalah 50%, berarti 50 per 100. Kita kalikan dengan harganya 300.000.
Oke, kita coret 2 ya, angka nolnya ya, karena dibagi 100. Berarti 50 dikali 3000 itu sama dengan 150.000. Ini baru potongan harganya, maka harga setelah diskon yang pertama adalah 300.000. Kita kurangi 150.000. Maka hasilnya adalah 150.000. Ini baru diskon yang pertama kalau di toko B. Sedangkan diskonnya ada 2 nih, ditambah lagi 10%. Oke. Diskon yang kedua itu 10%, berarti 10 per 100. Kita kalikan dengan harga tas yang sudah didiskon pertama, teman-teman, yaitu 150.000. Kita kalikan dengan 150.000. Oke, di sini kita bagi ya nolnya ya, coret 2. Nah, 10 dikali 1.500 itu hasilnya adalah 15.000. Maka harga tas setelah didiskon sebanyak 2 kali, nah, harga tas awalnya kan 300.000, diskon pertama jadinya 150.000. Terus dikurangi lagi diskon yang kedua, berarti 150.000 kita kurangi dengan 15.000. Nah, itu hasilnya adalah 135.000 rupiah untuk di toko B. Kalau di toko A adalah 120, kalau di toko B harga tas akhirnya itu adalah 135. Jadi sebaiknya beli di toko yang mana? Iya, betul ya. Jadi kita si Abi belinya adalah di toko A. Jadi beli tas di toko A. Oke, itu soal nomor 14. Gimana? Gampang kan? Gampang, cuma agak sedikit panjang ya, nggak apa-apa. Karena kita harus belajar tentang diskon, teman-teman, karena diskon itu banyak sekali di swalayan atau di mall-mall di sekitar kita. Maka kita harus tahu nih, kalau yang toko A misalkan ada diskon 60%, kalau di toko B 50% ditambah 10%. Meskipun kelihatannya sama ya, sama-sama 60%, setelah dihitung ternyata beda, teman-teman, hasilnya. Lebih murah di toko yang diskonnya 60% dibandingkan dengan 50% ditambah 10%. Itu soal untuk nomor 14. Oke, ini soal terakhir, teman-teman. Soal nomor 15. Pada suatu sekolah di kelas 6 telah selesai melaksanakan ulangan harian. Rata-rata nilai ulangan matematika 20 siswa adalah 81. Apabila nilai 2 siswa yang mengikuti ulangan susulan digabung, jadi awalnya ada 20 siswa dengan rata-ratanya 81. Kemudian ada 2 siswa yang mengikuti ujian susulan, terus mau digabung nih. Oke. Setelah digabung rata-rata nilainya adalah menjadi 82. Tentukan rata-rata nilai ulangan kedua siswa yang mengikuti ujian susulan. Oke, teman-teman, di sini kita menggunakan konsep jumlah nilai ya. Bisa juga dengan menggunakan konsep langsung rata-rata. Tapi di sini Pak Komar menggunakan konsep jumlah nilai ya, biar kita cari nih jumlah nilai 20 siswa. Nah, berarti kan di sini ada 20 siswa, rata-ratanya 81. Berarti tinggal kita kalikan, teman-teman. Tinggal kalikan rata-rata dikali banyak siswa, rata-ratanya 81 dikalikan dengan 20. Itu hasilnya adalah 1620. 1620. Terus kita cari jumlah nilai 22 siswa. Kenapa 22? Karena kan awalnya 20 ditambah 2 siswa yang susulan. Berarti kan kita tambah 2 jadi 22. Setelah ditambah 2 siswa,
maka nilai rata-ratanya adalah 82. Berarti kita kalikan 82, kita kali dengan 22 sama dengan 1804. Nah, untuk mencari jumlah nilai 2 siswa tinggal kita kurangi ya teman-teman. Ini kan 22 siswa dikurangi 20 siswa, hasilnya 2 siswa. Berarti tinggal kita kurangi 1804 kita kurangi 1620. Nah, ini sama dengan 184. Ini jumlah nilai dari 2 siswa yang susulan. Terus yang ditanya adalah nilai rata-rata 2 siswa yang susulan. Berarti jumlah nilai dibagi dengan banyaknya data. Jumlah nilainya kita menggunakan yang ini ya, yang 2 siswa. 184 kita bagi dengan banyak siswanya 2 siswa yang susulan. Maka nilai rata-ratanya adalah 92. 184 kita bagi 2 itu sama dengan 92 teman-teman. Maka nilai rata-ratanya dari 2 siswa yang susulan itu adalah 92. Oke, terima kasih untuk semuanya. Semoga paham apa yang sudah Pak Komar jelaskan dan semangat untuk PS matematikanya ya. Insya Allah teman-teman semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu saja dari Pak Komar untuk kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semangat terus belajarnya, perbanyak latihan soal, terutama pahami yang sudah Pak Komar jelaskan nih sebanyak 15 soal. Semoga teman-teman bisa lancar nanti pas mengerjakan soal PAS matematikanya. Oke, itu saja dari Pak Komar. Terima kasih buat semuanya. Pak Komar tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.